Waduh, ada di mana ini ya? Nih, saat kita tersesat di suatu wilayah, kita membutuhkan peta untuk menentukan arah, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan ke jalan yang benar. Di video kali ini, kita mengenal peta yuk. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Apa ya peta itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peta merupakan gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, batas daerah, dan lainnya. Jadi, peta adalah gambaran umum permukaan bumi yang diperkecil dengan skala yang menyajikan informasi geografis seperti topografi atau bentuk lahan, hidrografi atau sungai, danau, laut, dan lainnya. Peta merupakan salah satu bentuk komunikasi tertua loh untuk menyampaikan informasi sejak masa lampau. Seorang profesional ahli yang membuat peta disebut kartografer. Kartografer bertugas merancang, membuat, dan memelihara peta. Hebat ya! Nih, terdapat dua tokoh yang dituliskan sebagai pembuat peta pertama kali pada masa yang berbeda, yakni Anaximander pada abad ke-6 sebelum Masehi yang membuat peta dunia pertama berbentuk lingkaran. Lalu Muhammad Al-Idrisi pada abad ke-12 Masehi membuat peta dunia yang akurat dan detail, serta menciptakan peta dunia bernama Tabula Rogeriana pada tahun 1154 dan dikenal sebagai Bapak Peta Global. Wow, keren ya! Secara umum, peta berfungsi untuk memberikan gambaran seperti kondisi dan lokasi suatu daerah, sehingga dapat menjadi acuan arah atau pengembangan sumber daya pada suatu wilayah. Nah, peta yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya mudah dimengerti, informasi rinci, dan tampilan menarik. Lanjut, kita bahas jenis-jenis peta yuk. Ada banyak sekali jenis peta seperti peta foto yang dihasilkan dari mozaik gabungan foto di udara atau satelit yang dilengkapi garis, toponimi, dan legenda. Lalu ada peta garis yang menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, peta terbagi menjadi dua jenis, yaitu peta umum atau peta ikhtisar dan peta khusus atau peta tematik. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Pertama kita bahas dulu yuk peta umum. Peta umum menggambarkan kenampakan bumi. Peta umum terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni peta korografi yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum seperti atlas, dan peta topografi yang menampilkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis yang disebut garis kontur. Yang kedua, peta tematik. Peta tematik menampilkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi, seperti peta penduduk Indonesia dan peta flora fauna di Indonesia. Berdasarkan ukuran skala, peta terbagi menjadi 5 jenis, yaitu peta teknik atau kadaster, di mana peta dengan skala 1:100 sampai 1:5000 biasa digunakan untuk menggambar peta sertifikat pembuatan tanah. Lalu ada peta skala geografis. Peta dengan skala 1:1 juta biasa digunakan untuk menggambar penampakan benua atau dunia. Ketiga, ada peta skala kecil. Peta dengan skala 1:500.000 sampai 1 juta biasa digunakan untuk menggambar wilayah yang luas seperti negara. Keempat, ada peta skala sedang atau medium. Peta dengan skala 1:250.000 sampai 500.000 biasa digunakan untuk menggambar wilayah yang lebih luas seperti provinsi. Yang kelima, ada peta skala besar. Peta dengan skala 1:5.000 sampai 1:250.000 biasa digunakan untuk menggambar wilayah sempit seperti kabupaten. Berdasarkan bentuknya, peta terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada peta datar atau planimetri. Peta datar adalah peta 2 dimensi yang permukaannya berbentuk datar. Peta planimetri berfokus pada detail permukaan datar seperti jalan, gedung, sungai, dan batas wilayah. Kedua, ada peta timbul atau stereometri.
Kebalikan dari peta datar, peta timbul adalah peta yang permukaannya berbentuk 3 dimensi, sehingga gambarannya mirip dengan keadaan permukaan bumi yang sebenarnya. Ketiga, ada peta digital. Pernahkah kamu menggunakan Google Maps saat berpergian? Nah, ini adalah contoh peta digital. Peta digital adalah peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Lalu, berdasarkan keadaan objeknya, peta terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada peta dinamik. Peta dinamik menggambarkan keadaan yang berubah-ubah. Misalnya, peta transmigrasi, peta aliran sungai, peta perluasan tambang, dan sebagainya. Lalu, ada peta stasioner. Peta stasioner menggambarkan keadaan yang stabil. Misalnya, peta tanah, peta wilayah, peta geologi, dan sebagainya. Berdasarkan statistiknya, peta terbagi menjadi 2 jenis, yaitu peta statik distribusi kuantitatif, peta yang menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase, contohnya peta penduduk, peta curah hujan, peta pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada peta statistik distribusi kualitatif, peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya, contohnya peta tanah, peta budaya, peta agama, dan sebagainya. Terakhir, berdasarkan sumber data, peta terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada peta induk. Peta induk adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan, contohnya peta topografi. Yang kedua, ada peta turunan. Peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan peta acuan yang sudah ada, contohnya peta analisis iklim. Nah, tadi kita sudah bahas jenis-jenis peta. Kita lanjut yuk, ada komponen apa aja ya pada peta? Dalam peta, komponen bertujuan untuk memudahkan penggunaan peta menemukan informasi dari peta. Komponen yang pertama ada judul peta. Judul peta memuat informasi yang sesuai dengan isi peta. Biasanya terletak pada bagian atas peta dan tidak mengganggu kenampakan seluruh peta. Judul peta menyebutkan jenis peta, lokasi, dan lainnya. Komponen selanjutnya ada garis astronomi. Garis mendatar pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Kedua garis hayal tersebut dikenal dengan garis astronomi. Garis astronomi menentukan lokasi suatu tempat. Nah, ada pula letak astronomi, yang merupakan letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang berupa angka. Seperti letak astronomi Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Komponen selanjutnya ada tanda arah mata angin. Tanda arah mata angin selalu menunjuk ke arah utara dan diletakkan di mana saja yang tidak mengganggu kenampakan peta. Lalu ada informasi lain memuat pembuat dan tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berbeda dengan tahun keadaan peta ya. Lanjut, ada legenda peta. Legenda peta berfungsi untuk memperjelas keterangan dari simbol yang ada dalam peta, biasanya terletak pada bagian tepi peta. Nah, ini dia simbol peta. Simbol peta digunakan untuk mewakili keadaan sebenarnya pada peta. Pembuatan simbol peta harus sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Berdasarkan bentuknya, simbol peta terbagi menjadi 4 jenis, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol luasan atau area, dan simbol aliran. Komponen peta selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu skala angka, skala inci mil, dan skala grafik. Lalu ada inset peta. Inset pada peta bertujuan untuk menunjukkan lokasi yang penting, tapi kurang jelas dalam peta, dan mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta. Nah, komponen yang terakhir ada garis tepi. Garis tepi biasanya dibuat rangkap. Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat sebuah peta pulau atau suatu wilayah agar letaknya tepat di tengah. Nah, itu dia, mengenal peta.
Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!